Selamat datang tak berbatas yang memungkinkan kita semua dari belahan dunia berbeda, tidak hanya lintas kota, lintas provinsi, lintas negara, bahkan lintas benua, bisa bergabung bersama di sini. Selamat malam yang berada di ujung Indonesia, Manokwari, di Malaysia, di Singapura, di Jepang, bahkan ada yang berada di Amerika dan Vienna. Sungguh menggembirakan semuanya dapat bergabung dalam webinar series Bunda Maria, belajar dari Ignatius Loyola. Malam ini adalah perjumpaan perdana dari 4 sesi yang telah dijadwalkan, yang akan dilangsungkan pada hari yang sama, tiap-tiap hari Selasa, pada jam yang sama, pukul 19.30 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat, dan tentunya dengan pembicara yang sama, Romo Nano, Serikat Yesus. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan satu sesi pun, dan pastikan mengikutinya secara lengkap dan komplit. Baiklah, sesaat lagi webinar akan kita mulai, namun sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan lebih dulu tata tertib selama acara berlangsung. Mohon untuk rename atau mengganti nama dengan nama saat pendaftaran. Mohon izin untuk menonaktifkan mikrofon para peserta selama acara berlangsung, tetapi kami mohon para peserta untuk tetap menyalakan kamera supaya kita tetap bisa saling berinteraksi. Bila ada pertanyaan yang hendak diajukan saat dan selama pemaparan materi, mohon disampaikan melalui direct chat ke co-host 00 Q&A. Para peserta webinar yang terkasih, marilah kita mengawali perjumpaan malam ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Rosari. Silakan, Bu Rosari. Terima kasih, Ibu Lili. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Doa penyerahan kepada Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah membebaskan Engkau dari noda dosa sejak Engkau dikandung. Ia berkenan memperhatikan kerendahan-Mu dan mengangkat Engkau menjadi Ibu Sang Juru Selamat. Kami bersyukur pula karena Engkau telah menjadi teladan orang beriman. Dalam menanggapi panggilan Allah, Engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ya Bunda, kami para putramu sangat mencintai Engkau dan ingin mengikuti teladan-Mu. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu berusaha melakukan kehendak Allah. Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap acara kami malam ini. Sudilah Engkau selalu menyertai acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patuh kepadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati. Ya Bunda, mohon bantu bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal putramu Yesus. Ya Bunda Maria, penolong sejati, hantarkanlah semua permohonan kami ini ke hadapan putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidur tapi pikirannya bilang nggak boleh. Terima kasih doanya, Bu Rosari. Baiklah, sebelum beranjak pada acara utama, saya akan membagikan satu informasi bahwa pada perjumpaan malam ini akan dibagikan door prize berupa 3 buku jejak, refleksi perjalanan awam sahabat Ignatius.
Buku ini menjadi istimewa karena lahirnya buku jejak merupakan buah gagasan narasumber kita malam ini, yaitu Romo Nano. Dan selain itu, Romo Nano terlibat juga sebagai editor pada buku yang menginspirasi ini. Pemenang akan diumumkan pada akhir acara. Pastikan stay tune hingga akhir, siapa tahu Anda salah satunya yang beruntung. Baiklah Romo, para suster, ibu bapak, rekan-rekan muda yang terkasih, tibalah kita pada acara utama hari ini, webinar series Bunda Maria dengan tema Ibu yang dirindu dan Ratu yang diabdi Ignatius Loyola. Dengan pembicara Romo Agustinus Setio Darmono Serikat Yesus. Romo Nano, demikian sapaan akrab beliau. Sudah banyak dikenal tentunya. Namun demikian, untuk mengenal lebih dekat Romo Nano, izinkan saya membacakan profil beliau secara singkat. Romo Nano lahir di Magelang pada tanggal 9 Agustus tahun 1970. Beliau mengenyam dan menyelesaikan pendidikan di Seminari Mertoyudan pada tahun 1986 hingga 1990. Selanjutnya, selama 2 tahun hingga tahun 1992, Romo menjalani masa novisiat Serikat Yesus di Girisonta. Dan tahun-tahun berikutnya, Romo memperdalam filsafat, menjalani karya pastoral di Yayasan Canisius Semarang, dan sempat berpindah ke Yogyakarta untuk memperdalam teologi. Beliau ditahbiskan sebagai imam pada tahun 2001, dan setelah pentahbisannya, Romo ke Belanda untuk studi di Universitas Nijmegen. Dan sekembalinya dari Belanda, berturut-turut Romo berkarya sebagai pembimbing rohani di Seminari Mertoyudan, kemudian studi ke Sydney, Australia, berkarya di Novisiat Serikat Yesus, dan mulai tahun 2021 hingga kini tentunya, Romo berkarya sebagai koordinator formasi Awam Sahabat Ignatius. Romo, kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya Romo. Nah, sekarang kami persilahkan Romo untuk memaparkan topik webinar malam ini, Bunda Maria, Ibu yang dirindu, Ratu yang diabdi Ignatius Loyola. Romo memiliki waktu 60 menit. Silakan Romo Nano. Terima kasih Ibu Lili atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga suara saya bisa ditangkap dengan jelas. Dan semoga sinyal internet di Klaten tetap memancar kuat sehingga proses belajar kita tetap lancar. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang di bulan Oktober, di bulan hujan mulai, dan lebih-lebih selamat datang di bulan Maria. Saya yakin bahwa saudara-saudari sekalian sudah mempunyai cara-cara tertentu dalam berdevosi pada Bunda Maria. Dan rangkaian webinar kita malam hari ini, kemudian 3 kali sesudahnya, dan artinya selama 4 kali di bulan Oktober ini adalah sumbangan kecil bagi saudara-saudari semua. Saya merasa bersyukur karena dibantu oleh teman-teman dari Jakarta yang membuat acara ini bisa berjalan dengan baik. Maka kepada teman-teman yang membackup acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan saya akan terus bekerja sama dengan teman-teman baik ini untuk berbagi kebaikan dan hasil belajar untuk Anda semua. Yang kedua, teman-teman yang terkasih, fokus utama bahan webinar kita 4 kali di bulan Oktober ini adalah kita mencoba belajar dari
Santo Ignatius Loyola, bagaimana dia berdevosi pada Bunda Maria. Jadi ini webinar bukan tentang Bunda Maria, tetapi lebih ke bagaimana Santo Ignatius Loyola berdevosi pada Bunda Maria. Harapan kami, cara-cara Santo Ignatius Loyola berdevosi itu memperkaya dan memperdalam cara kita berdevosi pada Maria. Dan terakhir, saya mau menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudari yang bergabung dalam kegiatan belajar bersama ini. Sampai detik ini ada 326 peserta. Ini angka yang besar sekali yang menggembirakan kami sebagai panitia, sekaligus juga menantang kami untuk melayani sebaik mungkin. Sekarang mari kita mencoba melihat apa yang akan kita dalami bersama. Ada 4 gambar di layar yang Anda lihat. Di gambar yang pertama itu Ignatius terbaring dan Bunda Maria mendatangi. Di gambar kedua itu Bunda Maria dan Bapak Yosef mengungsi ke Mesir. Di gambar yang ketiga itu Ignatius Loyola berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Dan gambar keempat itu adalah Bunda Maria didatangi oleh Tuhan Yesus. Nah, di pertemuan malam hari ini, poin-poin penting yang mau saya sajikan adalah sisi manusiawi Ignatius sebagai bayi yang ditinggal meninggal oleh ibunya, sebagai kesatria sebuah kerajaan, dan pengaruh keluarga kultur Spanyol itu mempengaruhi Ignatius berdevosi pada Bunda Maria. Ada beberapa versi Maria yang didatangi, yang dijumpai oleh Ignatius. Ada Bunda Maria di Aranzazu, ada Bunda Maria hitam di Montserrat, dan di akhir hidupnya Ignatius itu berdevosi khusus pada Maria della Strada di Roma. Di pertemuan kedua, minggu depan, kuncinya adalah kata teladan. Minggu depan saya akan mencoba berbagi kepada Anda dalam hal apa saja Ignatius Loyola itu meneladan Maria. Dengan cara seperti apa Ignatius Loyola itu berdevosi pada Bunda Maria. Di pertemuan ketiga, kita akan belajar bagaimana sih kita menggunakan atau bagaimana kita meminta Bunda Maria sebagai mediator doa-doa kita. Kata kuncinya adalah menempatkan Bunda Maria sebagai mediator antara kita dengan Allah. Dan pertemuan yang terakhir, yang keempat, kita akan mencoba belajar dari Bunda Maria ketika beliau didatangi oleh putranya yang bangkit dari kematian. Saudara-saudariku yang terkasih, kira-kira itu ya 4 menu belajar yang akan kami sajikan. Sekali lagi, semoga apa yang kami sajikan, apa yang kami sumbangkan kepada saudara-saudari sekalian memperkaya dan memperdalam Anda semua dalam berdevosi pada Bunda Maria. Apa tujuan belajar ini? Yang pertama, saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyerap pengetahuan yang solid. Solid itu artinya kuat, tangguh,
Karena pengetahuan kita itu didasarkan pada fakta sejarah dan dokumen resmi. Jadi bukan hoaks, bukan isapan jempol, bukan mitos, gitu ya. Bukan katanya ini, katanya itu. Saya ingin bersama teman-teman belajar membangun pengetahuan yang solid, khususnya tentang bagaimana relasi Santo Ignatius Loyola dengan Bunda Maria. Tujuan yang kedua, apa yang kita pelajari tidak berhenti pada kepala. Apa yang kita dalami, harapan kita tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan, tetapi untuk membantu kita mengembangkan diri. Saya punya cara devosi tertentu. Ignatius Loyola punya beberapa cara berdevosi. Harapan kami, harapan kita, cara-cara Ignatius Loyola atau cara-cara siapa lagi yang inspiratif itu memperkaya dan mengembangkan diri kita dalam berdevosi. Tujuan yang berikutnya adalah saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk bersikap inklusif dalam proses belajar ini. Artinya terbuka pada siapapun. Siapa saja yang mau belajar, mari kita berbagi bersama. Dan bersifat apostolis. Apostolis itu dari kata apostol, dari kata rasul. Artinya kita mau merasul juga. Kita mau membantu siapa saja yang mau meneladan Santo Ignatius Loyola berdevosi pada Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, apa kekhususan devosi Ignatius Loyola pada Bunda Maria? 4 kata kunci ini yang menurut saya menjadi kuncinya. Kata yang pertama, Ignatius Loyola menempatkan Bunda Maria sebagai ibu. Tentu Anda semua tahu arti kata ibu. Begitu penting menyangkut relasi antara ibu dan anak. Kata kunci yang kedua, Ignatius Loyola menempatkan Bunda Maria sebagai ratu. Karena dia kesatria kerajaan, maka relasi antara kesatria dan ratu ini sangat kuat. Dan relasi antara kesatria dan ratu ini memperjelas, memperkuat, memperdalam devosi Ignatius pada Bunda Maria. Yang ketiga, Bunda Maria itu adalah mediator doa antara Ignatius dan khususnya dengan Tuhan Yesus. Dan kata kunci yang ketiga adalah teladan. Maria atau Bunda Maria adalah orang yang paling lengkap mengikuti Tuhan Yesus. Maka Ignatius Loyola menjadikan Bunda Maria sebagai teladan karena Ignatius Loyola mempunyai tekad besar untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, 4 kata kunci ini sebetulnya sudah mulai bisa membantu kita untuk berefleksi, ya, untuk melihat diri sendiri. Selama ini, ketika saya berdoa, berdevosi pada Bunda Maria, di bagian mana saya itu biasa melakukan? Dugaan saya, teman-temanku, sebagian besar dari kita menempatkan Bunda Maria sebagai mediator antara aku dan Allah. Ada kata-kata kalimat yang ditulis dengan jelas ya misalnya di Gua Maria Kerep Ambarawa. Ada tulisan Per Mariam ad Jesum. Artinya melalui Maria kita akan sampai pada Tuhan Yesus.
Artinya, kita mencoba mengungkapkan keinginan kita, permohonan kita, doa-doa kita kepada Bunda Maria dengan harapan supaya doa-doa kita disampaikan oleh Ibunda kepada putranya. Nah, saudara-saudari, mari memperluas wawasan bahwa Bunda Maria bukan hanya mediator, tetapi menurut Ignatius Loyola sendiri, Bunda Maria adalah ratu yang diabdi, ibu yang melindungi, dan teladan yang memberi inspirasi. Kurang lebih gagasan pokoknya itu. Semoga dari sini teman-teman sudah mulai berpikir dan menemukan di bagian mana aku sudah berkembang dan di bagian mana aku ingin mengembangkan diri dalam rangka meneladan Bunda Maria. Mari kita melihat secara singkat ya, bagaimana Bunda Maria itu ibu yang dirindu dan ratu yang diabdi oleh Ignatius Loyola. Saya mau mengajak teman-teman untuk melihat secara singkat sejarah hidup Ignatius Loyola. Pertama-tama, Ignatius Loyola itu lahir, tidak lama kemudian ibunya meninggal. Jadi ada sebuah kehilangan besar, ada sebuah kekurangan yang sangat menganga terbuka. Seorang anak tidak ditemani, dijaga oleh ibu. Dan rupanya titik ini nantinya berpengaruh besar pada devosi Ignatius pada Bunda Maria. Yang kedua, Ignatius adalah ksatria kerajaan. Dan ksatria kerajaan zaman itu sekitar tahun 1400-1500-an itu mempunyai janji, mempunyai kode etik bahwa setiap ksatria kerajaan harus menjaga nama baik Bunda Maria sebagai ratu. Ignatius Loyola itu biasa menyebut Bunda Maria ratu kita. Jadi dari ungkapan verbalnya sudah menunjukkan ya rasa hormat, rasa mengabdi Bunda Maria sebagai ratu. Nah, ini kekhususan Ignatius Loyola sebagai ksatria. Dan tentu saja itu mempengaruhi model devosi dia. Tentu saja unsur ketiga, orang Ignatius Loyola sebagai orang Spanyol, dan kita tahu orang Spanyol itu sangat devotif pada Bunda Maria. Kalau sekarang ini Anda pergi ke Spanyol, banyak sekali gereja-gereja, kapel-kapel itu didedikasikan untuk Bunda Maria. Dengan gelar kehormatan yang berbeda-beda. Banyak sekali. Dan itu menunjukkan pada zamannya dulu juga, pada zaman Ignatius, Ignatius pun terpengaruh ya, oleh budaya Spanyol yang sangat devotif pada Bunda Maria dengan aneka macam gelar. Dan unsur keempat yang menarik dari sejarah hidup Ignatius adalah ketika Ignatius terluka parah karena perang, kakinya itu hancur, dan dalam kondisi yang sakit parah itu, Ignatius dirawat oleh kakak iparnya. Nah itu, pengalaman terluka parah, dirawat oleh kakak iparnya, ternyata juga berpengaruh pada cara dan kualitas devosi Ignatius pada Bunda Maria. Jadi, saudara-saudari,
unsur-unsur manusiawi ini, ketika itu diolah sedemikian rupa, itu memperkaya devosi Ignatius pada Bunda Maria. Nah, sampai di sini, sebetulnya sekali lagi, kita semua sudah bisa melihat diri kita sendiri atau berefleksi. Unsur-unsur manusiawi apa saja yang ada dalam diriku yang bisa aku kembangkan ya, untuk memperkaya cara berdevosiku pada Bunda Maria. Saya mencoba mengajak saudara-saudari untuk melihat lebih detail yang sudah saya sampaikan tadi. Gambar di sebelah kiri menunjukkan ibunya Ignatius Loyola bernama Marina Sanchez de Licona. Meninggal tidak lama sesudah melahirkan Ignatius si bayi ini. Ya, ini kondisi historisnya seperti ini. Lalu gambar sebelah kanan ini saya memilih gambar karikatur ya untuk mempertajam pemahaman kita tentang situasi yang dialami Ignatius Loyola, yaitu setelah dilahirkan lalu ditinggal ya. Gambar ini mau mengatakan itu. Lalu yang saya garis bawahi adalah ada sebuah kerinduan yang besar pada figur ibu. Sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kerinduan ini nantinya bisa menjadi titik tolak untuk berdevosi kuat pada Bunda Maria nantinya. Untung ya, tidak lama sesudah ibunya Ignatius meninggal, ada perempuan bernama Maria de Garin. Maria de Garin ini adalah istri dari salah satu karyawan keluarga Loyola. Seperti kita ketahui, keluarga Loyola adalah keluarga bangsawan. Dan keluarga bangsawan zaman itu maupun zaman sekarang itu mempunyai banyak karyawan yang merawat rumah, yang melayani kebutuhan keluarga bangsawan ini di aneka macam kebutuhannya. Nah, Maria de Garin ini adalah istri dari pandai besi yang bekerja untuk keluarga bangsawan Loyola. Dan Maria de Garin inilah yang menyusui Ignatius Loyola. Maria de Garin inilah yang mengajari Ignatius berdoa. Maria de Garin inilah yang membuat Ignatius merasa dicintai. Bahkan Ignatius dalam salah satu buku berjudul Just Call Me Lopez mengatakan, aku dicintai oleh keluarga Maria de Garin, seolah-olah aku ini anak kandung mereka. Saudara-saudari, apa artinya data sejarah ini? Bagi saya pribadi, data ini mau mengatakan kerinduan yang muncul di awal kehidupan Ignatius itu dipenuhi, disembuhkan, diisi oleh kebaikan seorang perempuan, seorang ibu sederhana bernama Maria de Garin. Dan menurut saya, pengalaman dicintai oleh ibu susu ini nantinya juga berdampak pada kualitas devosi Ignatius pada Bunda Maria. Lalu ini unsur yang berikutnya. Ketika Ignatius sudah mulai berusia belasan tahun, antara usia 15 sampai 20 tahun, Ignatius itu dididik dalam kerajaan Spanyol, menjadi seorang kesatria kerajaan. Nah, saudara-saudari, sebagai kesatria kerajaan itu, dia dilantik oleh ratu. Ini upacara pelantikannya,
Dan seperti saya katakan tadi di awal, Ignatius yang dilantik sebagai seorang kesatria mempunyai kewajiban, mempunyai kode etik yang harus dijunjung tinggi, yaitu untuk di satu sisi mengabdi ratu kerajaan, ratu ini yang melantiknya, dan juga menjaga kehormatan Bunda Maria sebagai ratu. Saudara-saudari, apa pentingnya peristiwa ini? Penting banget. Mengapa penting banget? Karena peristiwa historis ini seperti menanam dengan sangat kuat, memeteraikan, membaptis, membentuk, memformasi Ignatius sebagai kesatria yang harus memperjuangkan nama baik Bunda Maria. Sebagai seorang kesatria yang membela kerajaan Spanyol zaman itu, yang mengabdi raja dan ratu, dia mendapat tugas untuk menyelesaikan problem-problem peperangan zaman itu. Dan seperti halnya kita ketahui, dia mempertahankan benteng Pamplona, dan di benteng itu kakinya terkena peluru meriam, dan karier dia yang mulai menuju puncak itu akhirnya boom, gitu ya, mendapatkan cannonball moment, mendapatkan hantaman yang sangat keras, bang, gitu. Jadi peluru meriam ini menghancurkan fisik Ignatius, dan pada gilirannya nanti menghancurkan ambisi, mimpi, cita-cita duniawi Ignatius, dan akhirnya dia harus terkapar, terbaring, terluka parah, dan harus dirawat. Nah, pada waktu dirawat itulah dia mengalami kebaikan manusia dari kakak ipar bernama Magdalena de Arauz. Ini adalah istri dari kakak sulung Ignatius Loyola. Ignatius Loyola yang terluka parah, ya, nampak di gambar ini kakinya itu hancur lebur, dioperasi 3 kali tanpa obat bius. Ini gila, ya. Dioperasi 3 kali tanpa obat bius. Nyaris mati. Ignatius itu nyaris mati karena operasi 3 kali. Dan untung Magdalena de Arauz sebagai kakak ipar merawat Ignatius dengan sangat baik. Dan ini pengakuan Ignatius dalam sebuah buku. Dia merasa dirawat dengan sangat lembut dan sangat baik oleh kakak iparnya. Ignatius juga mengatakan, cinta dari kakak iparnya yang merawatnya itu menjadi home, ya, menjadi tempat yang nyaman, yang membuat Ignatius itu terawat dengan sangat baik. Plus, tentu saja, inilah keistimewaannya, yaitu Magdalena de Arauz ini memberikan buku-buku yang diberikan kepada Ignatius, dan akhirnya dibaca, dan dari buku-buku itu nanti Ignatius mendapatkan inspirasi untuk memulai hidup yang baru. Saudara-saudari, sampai di sini dari cerita awal hidup Ignatius itu, saya mau membuat sebuah simpul penting yang nanti saya tawarkan kepada Anda. Di satu sisi, kita atau Ignatius dan kita mempunyai kerapuhan-kerapuhan manusiawi. Kalau Ignatius, seperti yang saya ceritakan tadi, ditinggal mati oleh ibunya,
lalu mendapatkan kebaikan dari Maria Degarin, lalu mempunyai kerapuhan manusiawi, kakinya kena peluru dan sakit parah, mengalami tindakan kasih manusiawi dari kakak iparnya. Nah, dua pengalaman ini membuat Ignatius akhirnya merasakan ya bagaimana Allah yang selalu berkarya dalam hidupnya. Setelah Ignatius mengalami kerapuhan, mengalami kebaikan, kerapuhan, kebaikan, kerapuhan, kebaikan. Pengalaman kerapuhan, kebaikan itu mengantar Ignatius mengalami Bunda Maria mengunjunginya ketika dia masih terbaring sakit. Saya memberi istilah ini, teman-teman. Ketika yang ilahi memasuki yang manusiawi. Ini gambarnya. Apakah yang dialami Ignatius sejelas ini? Apakah orang-orang dekat Ignatius juga melihat Bunda Maria yang mengunjungi Ignatius? Tidak. Peristiwa Bunda Maria mengunjungi Ignatius itu, menurut Ignatius sendiri, dia memberi istilah an instant moment. Sebuah momen yang begitu cepat berlalu. Seret gitu. Tetapi dampaknya kuat, mendalam. Momen ilahinya sebentar, tetapi dampaknya lama, kuat, dan mendalam. Apakah gambarnya sejelas ini? Tidak. Ignatius hanya merasa dia melihat Bunda Maria. Tentu saja orang-orang di dekat Ignatius tidak melihat. Hanya Ignatius yang melihat. Lalu apa dampaknya? Saya memilih gambar biru ini mau mengatakan, ketika kerapuhan manusia, manusia yang rapuh, dan ketika yang ilahi melakukan intervensi ke dalam kerapuhan manusiawi ini, ada kemungkinan besar, tidak otomatis, ada kemungkinan besar manusia yang rapuh ini mengalami sebuah transformasi, mengalami sebuah perubahan besar. Lalu dalam hal Ignatius, apa yang dialami? Saudara-saudara, Ignatius melakukan sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Dia terdorong untuk mengaku dosa, menjalani silih atas dosa-dosa di masa lalu. Dia memperbaiki kualitas hidupnya. Sekali lagi, ini dampak dari kunjungan Bunda Maria padanya. Ini akibat ketika yang ilahi mempengaruhi hidup manusia. Manusianya berubah. Dan Ignatius ketika dia berjalan, lalu ketika dia sudah mulai melakukan perjalanan untuk memulai hidup barunya, dalam perjalanan itu dia bertemu dengan orang Arab. Ya, ini orang Arab, lalu ini Ignatius. Orang Arab waktu itu mencoba bertanya pada Ignatius tentang Bunda Maria. Bagaimana mungkin seorang perempuan sudah melahirkan kok masih disebut perawan? Si orang Arab bertanya seperti itu. Ignatius meskipun sudah mulai merubah hidupnya, tetapi sisa-sisa kode etiknya sebagai kesatria itu masih kuat. Maka Ignatius mencoba mau membunuh orang Arab itu karena menurut Ignatius, orang Arab itu melecehkan nama baik Bunda Maria sebagai ratu yang diabdi. Tetapi untung Ignatius tidak langsung menghunus pedang dan membunuh
orang Arab itu karena mempermalukan nama baik Maria. Tidak langsung. Ignatius menyerahkan pada binatang yang dia tunggangi itu. Kalau binatang itu mengikuti orang Arab, dia akan membunuh. Kalau binatang yang dia tunggangi itu mengarah ke arah lain, Ignatius tidak jadi membunuh. Akhirnya Ignatius, kuda yang ditunggangi itu mengarah ke arah yang lain, sehingga Ignatius tidak perlu membunuh orang Arab yang menurut dia mempermalukan kehormatan Bunda Maria. Saudara-saudari, peristiwa ini mau menunjukkan bahwa lihatlah betapa devotifnya ya, Ignatius pada Bunda Maria itu terlihat dari peristiwa ini. Perjalanan Ignatius tadi ketika berpapasan dengan orang Arab itu dalam rangka menuju tempat ziarah Bunda Maria di Montserrat. Ya. Montserrat itu sebuah gunung dan di situ ada biara, dan di dalam biara itu ada patung Bunda Maria hitam, Black Madonna. Di depan patung Bunda Maria itu Ignatius menyerahkan pedang kesatrianya ini dan pakaian kesatrianya, dan dia memulai hidup barunya sebagai peziarah yang miskin. Jadi, ini momen transformasi. Ini momen transisi yang terjadi karena Ignatius sebagai manusia mengalami didatangi oleh yang ilahi, dan itu merubah dirinya. Untuk memulai perubahan dirinya itulah dia mencoba memohon restu dari sang ibu dan perlindungan dari sang ratu. Ini sebuah sikap devotif Ignatius pada Bunda Maria. Ketika dia melakukan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya, dia memohon restu dan perlindungan pada Bunda Maria. Sampai di sini, saya mau mengajak teman-teman untuk mencoba berrefleksi. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang besar, apakah kita mencoba menempatkan Bunda Maria sebagai pelindung, sebagai pihak yang merestui upaya kita? Kalau kita belum pernah melakukannya, saya kira malam ini menjadi awal yang baik untuk mencoba berlatih seperti Santo Ignatius Loyola yang berdevosi pada Bunda Maria sebagai ibu dan ratu yang melindungi perjalanan. Nah, ini teman-teman, dari seorang kesatria dengan baju seperti ini, dengan pedang, Ignatius merubah dirinya dengan baju peziarah yang jelek, dengan tongkat peziarah, dengan restu Bunda Maria sebagai ibu dan ratu. Ini cara Ignatius berdevosi pada Bunda Maria. Sebagai peziarah, Ignatius itu melakukan perjalanan yang jauh sekali, dari Loyola, tik jalan sampai ke Barcelona. Jauh. Dan dalam perziarahannya itu, teman-temanku, dia singgah di Aranzazu ini, dan ini patung Bunda Maria Aranzazu. Ada sejarahnya sendiri. Kalau saya cerita di sini nanti bisa sampai jam 11. Maka saya sebut saja bahwa Bunda Maria Aranzazu didatangi Ignatius. Terus jalan lagi, dia menuju Montserrat. Ini yang tadi saya ceritakan ya, Bunda Maria hitam, Black Madonna. Dia sowan pada Bunda Maria karena dia dari Barcelona mau ke Yerusalem.
Ignatius berjalan kaki, ini perjalanan dia ke Yerusalem, dan seterusnya dan sebagainya. Saya singkat, akhirnya beberapa tahun berikutnya, Ignatius dibimbing oleh Allah sendiri, mendirikan Serikat Yesus, direstui oleh Bapa Suci, dan akhirnya dia menjadi pemimpin Serikat Yesus. Saudara-saudari, gambar ini mau mengatakan, dalam seluruh perjalanan Ignatius, dalam seluruh peziarahan Ignatius mengikuti Tuhan Yesus Kristus dari Yerusalem, ini Yerusalem, sampai kota Roma, Ignatius menempatkan peziarahannya dalam perlindungan Maria della Strada. Dan ketika Ignatius akhirnya memimpin Serikat Yesus, Ignatius menempatkan Bunda Maria sebagai pelindung Serikat Yesus. Ini gambar kapel Maria della Strada. Lalu kapel itu dihancurkan karena renovasi menjadi Gereja di Gesù, tapi gambar Maria della Strada diletakkan di gereja itu. Yang paling penting mau saya katakan dalam rangka proses belajar kita adalah dari awal peziarahannya sampai akhir hidupnya, Ignatius selalu menempatkan figur Bunda Maria sebagai ibu, ratu, mediator, pelindung perjalanan dalam peziarahannya. Jadi, simbol-simbol penting apa yang bisa kita dapatkan malam hari ini dari kisah singkat bagaimana Ignatius Loyola berdevosi pada Maria? 1. Titik rapuh Ignatius sebagai anak yang ditinggal ibunya. Ya, ini titik rapuh. Saya pilih warna hitam ya, karena ini fragile, ini rapuh. Tetapi untungnya kerapuhan ini diperbaiki oleh keibuan Maria de Garin dan Magdalena de Arauz. Dan pada saatnya ini mengantar Ignatius mengalami Bunda Maria yang melindunginya. Maka karena banyak sekali ibu-ibu yang hadir di webinar ini, lihat ibu-ibu, peran Anda itu luar biasa. Kalau ibu-ibu melakukan kebaikan-kebaikan bundawi, ibu, kebaikan-kebaikan ibu-ibu sekalian itu menyembuhkan kerapuhan anak-anak Anda. Dan semoga itu pun mengantar mereka berjumpa dengan Bunda Maria. Kurang lebih logikanya seperti ini ya. Kalau anak-anak tidak mengalami kebaikan kasih ibu yang kelihatan, bagaimana mungkin anak-anak itu bisa mengalami kasih Bunda Maria yang nggak kelihatan? Maka ibu-ibu, semoga ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang mengasihi anak-anak, agar mereka pun terhantar sampai pada Bunda Maria, sampai akhirnya berelasi dengan Allah. Kerapuhan manusiawi bisa menjadi sebuah titik tolak untuk mengalami yang ilahi. Kebaikan-kebaikan manusia sangat potensial mengantar manusia merasakan kebaikan ilahi. Ini bisa di screenshot lalu bisa jadi tagline yang menarik dan inspiratif. Saya lalu teringat gambar yang terkenal ini ya. 5 roti 2 ikan adalah simbol kekurangan dan keterbatasan manusia. Dan kekurangan dan keterbatasan manusiawi itu dilengkapi oleh kemahakuasaan yang ilahi. Simbol kedua, Ignatius sebagai kesatria itu sudah dimeteraikan untuk mengabdi ratu kerajaan Spanyol. Dan juga menjaga kehormatan Bunda Maria. Maka saya tidak heran ketika dia mendirikan Serikat Yesus, maka
Serikat Yesus pun diletakkan di bawah perlindungan Bunda Maria. Kontekstualisasi untuk kita apa? Saudara-saudari, saya mau mengajak Anda untuk berefleksi lebih kritis lagi. Anda, saya, punya enggak kekhususan seperti Ignatius ini sebagai seorang kesatria? Entah itu kekhususan sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai apapun itu ya yang ada dalam hidup kita. Itu saya kira bisa diarahkan pada pengabdian kita ke Ratu Surgawi ini. Awal perjalanan hidup Ignatius, akhir perjalanannya penuh dengan up, down, up, down, up, down. Dan Ignatius menempatkan dirinya di bawah perlindungan Maria della Strada. Della Strada itu artinya perjalanan, jalan. Maria pelindung perjalanan. Refleksi pribadi. Saudara-saudariku, terutama ibu-ibu sekalian, dan juga tentu saja bapak-bapak atau saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, bagaimana pengalaman Anda sebagai anak berelasi dengan ibumu? Ini penting untuk dicermati, karena besar kemungkinannya ya, pengalaman kita berelasi dengan ibu kita masing-masing, itu ngefek ke pengalaman berelasi dengan Ibu Maria. Jadi, 2 poin ini sangat mungkin berelasi kuat. Adakah pengalaman relasimu dengan ibu yang perlu diperbaiki? Dan ini bisa ngefek ke poin yang ini ya. Adakah tindakan tertentu yang mau kamu kembangkan dalam berelasi dengan Ibu Maria? Sekali lagi, ini refleksi terkait dengan relasi kita sebagai anak dengan ibu. Dan khusus untuk ibu-ibu di sini. Relasi Anda sebagai ibu-ibu dengan anak-anak. Bagaimana pengalaman relasi ibu-ibu dengan anak-anak Anda? Kalau ibu-ibu mengasihi anak-anak Anda dengan sangat baik, besar kemungkinannya itu juga berdampak positif pada relasi anak-anak Anda dengan Bunda Maria. Ini juga penting, bagaimana adakah pola relasi ibu anak yang perlu diperbaiki. Dan sebagai ibu, Anda mau meneladan apa dari Ibu Maria? Di 3 webinar berikutnya, saya akan mencoba melihat lebih dalam sisi ini. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bagian terakhir dari sharing saya malam hari ini. Mari kita terus belajar dari Ignatius Loyola untuk meneladan Bunda Maria, mengikuti Allah Putra yang menjadi manusia. Semoga dari beberapa hal yang kami sumbangkan untuk Anda tadi, ada beberapa hal yang mengena di hati Anda dan membantu Anda memperkaya, memperdalam, menguatkan devosi Anda pada Bunda Maria. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Saya cukupkan sekian dulu sharing saya, dan saya kembalikan kepada Ibu Lili. Terima kasih. Wah, terima kasih Romo Nano, luar biasa. Pemaparan yang mengesankan, jelas, dan mencerahkan Romo. Kini kami juga bisa mengerti betapa Ignatius begitu dekat relasinya dengan Bunda Maria. Penyertaan Bunda Maria selalu Ignatius rasakan di tahap-tahap penting hidup Ignatius. Dan tadi pertanyaan reflektif Romo luar biasa, Romo. Jadi mengajak kita semua, ini di sini juga kebanyakan ibu-ibu, untuk menengok kembali relasi dengan anak-anak kita. Terima kasih Romo Nano ya. Para peserta webinar yang terkasih, setelah ini akan dilanjutkan
sesi Q&A yang akan dipandu Ibu Rosari Ananta. Silahkan para peserta untuk menanyakan melalui chat 00 Q&A. Tim Q&A juga sudah mengkompilasi pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tetapi mohon waktunya untuk tim dokumentasi mengambil foto. Mari kita buka kamera kita perlihatkan senyum dan ekspresi sukacita kita. Boleh sisiran dulu juga boleh. Pak Aron, silakan Pak Aron dipandu. Ya, baik. Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian, mohon dibuka kameranya. Ini ada, di layar saya ada 8 ya. Ada 8 lembar. Jadi saya mulai dari halaman 1 ya. Boleh lihat kamera masing-masing yang bisa dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Silakan dibuka, lihat kamera masing-masing. 1, 2, 3. Oke, halaman 3. Oke, siap. 1, 2, 3. Halaman keempat. Masih ada yang belum dibuka, silakan dibuka. 1, 2, 3. Oke. Halaman kelima. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Halaman ke-6. 1, 2, 3. Halaman ke-7. 1, 2, 3. Halaman ke-8. Masih banyak yang belum dibuka. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ini silakan. Ya, terima kasih Pak Aron. Baiklah, kita akan melanjutkan acara kita malam ini dengan Q&A. Para peserta untuk Q&A nanti akan dipandu oleh Ibu Rosari Ananta. 30 menit Bu Rosari waktunya untuk Q&A yang tersedia. Silakan Bu Rosari. Terima kasih Bu Lili. Benar sekali ya tadi pengajarannya luar biasa. Ternyata peran Bunda Maria begitu besar dalam kehidupan Ignatius, pendiri Ordo Syarikat Yesus. Dan pas sekali temanya pada malam hari ini, Bunda Maria, Ibu yang dirindu dan Ratu yang diabdi Ignatius Loyola. Mari kita akan mulai dengan pertanyaan pertama yang masuk ya. Romo, ini pertanyaannya. Romo Nano, apakah mungkin seorang Katolik yang merasa dekat dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi tidak memiliki kedekatan yang intim dengan Bunda Maria? Apakah itu sesuatu yang tidak wajar? Oke, pertanyaannya kritis ya, dan menurut saya jawabannya adalah sangat mungkin. Karena relasi seseorang dengan figur-figur yang ilahi itu unik, berbeda, spesifik masing-masing orang. Maka kalau yang tadi ditanyakan, mungkin tidak seseorang sangat dekat dengan Allah Tritunggal, tetapi tidak dekat sama sekali dengan Bunda Maria, mungkin tidak. Mungkin. Dan pasti juga ada sebabnya. Kok lebih dekat dengan Allah Tritunggal? Kok tidak bisa dekat dengan Bunda Maria? Ada apa? Tidak salah ya, tidak salah. Tetapi untuk saya pribadi, saya tertarik untuk bertanya, kok tidak bisa dekat dengan Bunda Maria, kenapa ya? Saya akan mencoba, kalau itu teman baik, saya akan bertanya, relasimu dengan ibumu kayak apa? Relasimu dengan bapakmu kayak apa? Tidak otomatis ya, bahwa kemungkinan relasi orang itu dengan ibunya buruk gitu.
belum tentu juga. Sebagai sebuah hipotesa itu akan saya letakkan di benak saya dan saya mau bertanya, kok kamu nggak dekat dengan Bunda Maria, kenapa? Sekali lagi, itu wajar, oke, tidak salah. Begitu, Rosari. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan yang kedua, lewat bantuan-bantuan manusia yang hadir dalam hidup Ignatius, dia mengalami Tuhan yang selalu hadir membantu. Juga peristiwa Bunda Maria yang sempat hadir dan mempengaruhi Ignatius kuat sekali. Lalu bagaimana cara yang dipakai Ignatius mengaitkan bantuan-bantuan dari dua wanita yang hadir dalam hidupnya itu bisa mempertajam devosinya kepada Bunda Maria? Saya itu pengen tahu nih yang bertanya ini siapa ya, tetapi lebih penting bagi saya adalah ini pertanyaan yang kritis ya, ini pertanyaan yang menunjukkan orang ini berpikir ya, berpikir melihat kaitan antara data ini. Jawaban saya begini, dalam tulisan-tulisan Ignatius, entah itu dalam autobiografi atau buku latihan rohani atau surat-surat yang dia tuliskan, tidak ada keterangan apa-apa ya antara kaitan peran dua perempuan yang tadi diceritakan dan relasinya dengan Bunda Maria. Apa yang saya sampaikan tadi lebih berdasarkan dari komentar-komentar orang tentang autobiografi Ignatius, dan saya sendiri setuju dengan penilaian mereka. Jadi sebetulnya bukan hanya pengalaman Ignatius dicintai oleh Maria de Garin dan Magdalena Arauz saja, tetapi ada unsur-unsur lain. Misalnya tadi kesatria, sebagai orang Spanyol pada umumnya, ini saling terkait gitu ya, sehingga dia punya devosi yang khusus gitu pada Bunda Maria. Jadi kalau saya bahasakan dengan cara lain, kultur Bask ya, atau kultur Spanyol di daerah Ignatius itu pada dasarnya memang sudah kuat berdevosi pada Maria. Ya, kultur itu sendiri sudah sangat kuat. Keluarga juga sangat kuat. Nah, pribadi-pribadi tadi mencintai Ignatius dengan sangat kuat. Maka dari lingkar luar masyarakat yang lebih luas, lingkar keluarga, dan dua perempuan ini devosi pada Marianya itu kuat, maka itu mempengaruhi dia sangat kuat gitu. Saya kira itu berlaku juga ya untuk kita gitu. Kalau di budaya kita, saya ambil contoh lain ya, sebagai sebuah perbandingan nih. Kita lahir di Indonesia dengan kultur makan nasi. Keluarga kita makan nasi. Maka kultur nasi di masyarakat, di keluarga itu mempengaruhi saya. Sejak saya kecil sampai saya dewasa makan nasi terus gitu. Ketika saya berada di luar negeri, disuguhi roti, kentang, makan. Tapi orang mengatakan, rasanya belum makan kalau belum makan nasi gitu ya. Ini sebuah contoh yang mau mengatakan betapa kuat gitu, pengaruh kultur besar, kultur keluarga, dan pribadi-pribadi khusus. Saya berharap teman-teman menjadi lebih paham ya pengaruh dua perempuan itu pada kualitas devosi Ignatius Loyola itu. Maka saya mengembalikan pertanyaan saya kepada yang bertanya gitu.
devosi Anda itu pengaruh dari mana? Keluarga kah? Paroki kah? Kelompok tertentu kah? Dan model devosi Anda sebagai pengaruh dari lingkungan Anda itu seperti apa? Cermati model devosinya. Nah, kalau Anda sudah tahu model devosi Anda, misalnya berdoa rosario, maka menurut saya ini menjadi titik tolak untuk mengembangkan pola devosi yang lain. Pola devosi yang lain seperti apa? Ya seperti tadi saya contohkan ya, bagaimana Ignatius menempatkan Maria sebagai ratu yang dibela, ratu yang melindungi gitu. Begitu Rosari, jawaban saya atas pertanyaan yang bagus tadi. Terima kasih Romo. Semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya. Romo, apa arti devosi dalam bahasa awam? Bagaimana kita bisa mempraktekkan devosi pada Bunda Maria sebagai ibu dan ratu dalam keseharian kita? Terima kasih. Teman-teman sekarang bisa mengecek di Google Anda sendiri-sendiri ya, kata devosi. Cobalah ketik kata devosi. Lalu yang muncul apa? Saya mau menjawab sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau saya nanti salah ya mau diperbaiki. Kalau saya kurang ya mau dilengkapi. Sejauh saya tahu, kata devosi itu berarti hormat, ya, sikap hormat. Sebuah sikap di mana saya punya perhatian khusus pada pribadi ilahi tertentu. Itu yang disebut devosi. Ada orang yang berdevosi pada Bunda Maria, ada orang yang berdevosi pada keluarga kudus, ada orang yang berdevosi pada santo yang diperayakan hari ini, Fransiskus Assisi. Ya. Paus kita tercinta, Bergoglio, itu mempunyai devosi khusus pada Fransiskus Assisi. Maka ketika dia ditunjuk sebagai Paus, Bergoglio memilih nama Fransiskus, bukan Saverius, Assisi, sebagai nama dia sebagai Paus. Ini contoh bagaimana Bergoglio mempunyai devosi pada Fransiskus Assisi. Jadi devosi itu berarti perhatian khusus, sikap hormat, punya sikap mau diproteksi oleh figur yang didevosikan ini. Ada orang yang berdevosi pada malaikat pelindung, ada orang yang berdevosi pada Tuhan Yesus, ada yang berdevosi pada hati Tuhan Yesus. Jadi, subjek yang didevosikan itu bisa bermacam-macam, tergantung orang. Sedangkan kata devosi itu berarti tadi itu, sikap hormat, relasi khusus. Ada yang sudah ngecek di Google? Rosari, Bu Lili? Mungkin saya bisa tambahkan, kebetulan saya membawakan kemarin sesi mengenai devosi. Devosi itu ungkapan kasih kepada Allah. Nah, itu bisa ungkapan kasih kepada Allah. Kita hanya menyembah Allah yang disebut latria. Jadi ada latria, ada hiperdulia, ada dulia. Kalau latria itu menyembah dan itu hanya kepada Allah. Jadi ada devosi kepada Tritunggal Maha Kudus, devosi kepada kerahiman ilahi. Tapi kalau dulia itu kepada para kudusnya. Nah, hiperdulia itu hanya untuk Bunda Maria karena perannya yang satu-satunya itu. Jadi itu hiperdulia dan dulia kepada Santa Santo. Itu penghormatan. Mungkin itu devosi adalah ungkapan kasih, ya termasuk penghormatan, tapi penyembahan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Rosario atas informasi tambahan ini. Saya malah baru dengar ini. Kalau nanti ada pertanyaan, kamu yang menjawab ya, jangan saya. Tapi terima kasih, ini informasi yang bagus. Sama-sama, Romo. Baik, itu mengenai devosi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ya, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah,
sebagai berikut. Romonano, mohon penjelasannya. Wah, ini ada 3 nih, 3 poin. Satu-satu ya. Yang pertama, apakah pemilihan titik berat bagaimana kita memandang Bunda Maria akan terpengaruh dari sisi gender ataupun usia? Mau langsung yang kedua saya bacakan ya, mau ya. Oke. Yang kedua, kenapa ada beberapa Maria yang disimbolkan untuk Bunda Maria? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menempatkan Maria terhadap Tuhan Yesus? Apakah bisa kita melihat besar kemungkinan doa kita dikabulkan seperti Maria menceritakan kepada Yesus mengenai habisnya anggur di pesta perkawinan? Oke. Mungkin Pertanyaannya susah-susah ini. Tapi menarik ya, menarik loh. Teman-teman yang memikirkan sampai ke situ tuh saya kagumi itu kok bisa. Apakah gender dan usia ngefek pada devosi atau relasi seseorang dengan Bunda Maria? Saya belum pernah mengadakan survei terus terang, tetapi menurut saya gender dan usia berpengaruh. Tetapi pengaruhnya seperti apa, saya tidak punya teori. Dan saya tidak pernah bisa berteori hal ini karena tidak punya data. Ya. Saya pribadi, kalau saya lebih menjawabnya sebagai sebuah bentuk sharing. Ya. Jadi bukan ahli sama sekali, tidak. Sebagai seorang laki-laki dengan usia tertentu, saya merasa bahwa dua unsur itu, ya, laki-laki dan gender dan usia, untuk saya pribadi berdampak pada cara saya melihat Bunda Maria, cara saya menempatkan Bunda Maria, dan cara saya berrelasi dengan Bunda Maria. Usia berarti memberi kesempatan pada saya makin kaya, makin luas wawasan saya tentang Bunda Maria. Ada gelar-gelar Bunda Maria yang saya cocok. Ada gelar-gelar Bunda Maria yang saya tidak cocok. Tetapi secara keseluruhan, gelar-gelar Bunda Maria atau bagaimana banyak orang dengan beda kultur menempatkan Bunda Maria itu memperluas wawasan saya. Sehingga tambah usia, devosi saya pada Bunda Maria tambah baik, tambah luas. Salah satu bentuk devosi yang saya nikmati, saya kembangkan, dan membantu hidup saya adalah membaca kisah-kisah Bunda Maria di dalam 4 Injil. Membaca kisah-kisahnya. Dan mencoba membayangkan apa yang dialami Bunda Maria. Dari mulai mendapat kabar gembira, sampai nanti Tuhan Yesus naik ke surga. Seluruh kisah-kisah itu pernah saya renungkan, dan itu membantu saya untuk makin hormat pada Bunda Maria. Jadi itu pengaruh usia, pengaruh gender. Pengaruh gender menurut saya iya ya, itu gender berpengaruh juga. Saya tidak begitu mencermatinya. Tetapi yang lebih berpengaruh adalah kondisi saya sebagai anaknya ibu kandung saya. Status saya sebagai anak itu membantu saya bisa menempatkan Bunda Maria dengan pas, gitu.
ibu saya mempunyai kelebihan, mempunyai kekuatan. Dan Bunda Maria sebagai figur ibu, saya kok tidak melihat sisi kekurangannya ya. Sekali lagi, saya kok tidak bisa melihat sisi kekurangan Bunda Maria. Saya merasa mendapat banyak komplementer, ya, tambahan. Apa yang tidak saya alami dari ibu kandung saya, itu saya dapatkan dari Bunda Maria. Kurang lebih jawaban saya atas pertanyaan nomor 1 itu. Jadi gender dan usia mempengaruhi model, pola, kualitas devosi seseorang, menurut saya. Pertanyaan kedua, mengapa Bunda Maria itu mempunyai banyak gelar? Yang saya tahu, gereja kita, gereja Katolik, itu sangat tinggi menghormati Bunda Maria. Ini nampak dalam kalender liturgi gereja Katolik selama 1 tahun. Saya mohon maaf tidak hafal berapa perayaan Bunda Maria dalam 1 tahun kalender liturgi. Mulai Januari sampai Desember. Banyak. Dan itu mau mengatakan apa? Mau mengatakan betapa luar biasanya penghormatan Bunda Maria, penghormatan gereja Katolik pada Bunda Maria. Dan persis ini titik beda dengan gereja Kristen, gereja Protestan. Tidak ada peran penting Bunda Maria dalam gereja mereka. Itu hak mereka. Ya, saya tidak mau mengatakan mana benar, mana salah, ya. Bukan itu arah saya. Poin saya adalah mengapa banyak gelar, banyak simbol, banyak jenis patung. Itu banyak patung Maria, itu karena sangat devotifnya gereja itu pada Bunda Maria. Yang menarik perhatian saya adalah bukan hanya gelar, tetapi yang saya syukuri adalah ada patung Bunda Maria versi Jawa, ada patung Bunda Maria versi Cina, ada patung Bunda Maria versi Afrika, ada patung Bunda Maria versi Meksiko. Inkulturasi. Jadi devosi gereja Katolik, devosi kita, saudara-saudari, pada Bunda Maria itu didukung oleh variasi kultur dalam hidup kita masing-masing, dalam kultur kita masing-masing. Menurut saya ini kondisi yang luar biasa ya. Orang bebas berekspresi dalam berdevosi pada Bunda Maria, khususnya dalam ekspresi fisik ya. Memang untuk orang Afrika melihat Bunda Maria berkebaya itu ya, ini Bunda Maria apa ini? Bunda Maria menurut mereka ya hitam, keriting, pakai kain gitu. Bayi Tuhan Yesus ya hitam menurut orang Afrika. Dan itu sah-sah saja. Ini yang menarik perhatian saya. Gereja Katolik membuka pintu seluas-luasnya untuk kultur memperkaya, memperkuat, mempertajam devosi pada Bunda Maria khususnya. Pertanyaan nomor 3, jawaban saya gini. Setinggi-tingginya gereja Katolik menghormati Bunda Maria, gimana-gimana, Bunda Maria tetap saja di bawah Tuhan Yesus. Tidak bisa tidak, ini harga mati. Tuhan Yesus tetaplah lebih penting daripada Bunda Maria. Mengapa? Karena makna penting Bunda Maria kan karena Yesus. Kalau tidak ada Yesus ya Bunda Maria tidak ada fungsinya. Jadi kalau kita berdevosi sangat kuat pada Bunda Maria, lalu kita malah agak abai
ya, agak abai pada relasi kita dengan Tuhan Yesus, menurut saya, ya kita pantas mengkritisi diri sendiri ya. Karena bagaimanapun juga Tuhan Yesuslah Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu yang harus yang pertama. Lalu baru Bunda Maria. Begitu menurut saya. Rosari. Ya, betul Romo. Doa Rosario sendiri sebenarnya kan kristosentris ya, Mo, bukan Maria sentris. Ya. Betul. Di tanggal 7 Oktober ini kita merayakan juga Hari Raya Bunda Maria Ratu Rosario. Oh, karena ini sama dengan namamu, jadi kamu hafal ya tanggalnya. Hafal Romo, 7 Oktober tahun 1571 kalau nggak salah itu ada battle di Lepanto. Itu Paus Pius kelima itu Wow. dia menyerukan battle itu dari Ottoman Turki melawan Holy Oh, lalu League. doa Rosario mulai Doa di situ. Rosari, dan itu sebenarnya kalau sampai menang si Ottoman Turki ini sebenarnya itu bisa terjadi kekristenan tuh bisa punah. Itu segitu impact-nya seperti itu, Mo. Jadi makanya 7 Oktober dinyatakan sebagai kemenangan dari pasukan armada Kristen itu Katolik itu karena doa Rosario ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya, Mo. Romo. Silakan. Semangat apa yang diambil Ignatius dari perjalanan hidup Maria? Semangat apa yang diambil Ignatius dari perjalanan Maria? Sebetulnya ini bahan untuk minggu depan. Minggu depan itu akan saya buatkan materi yang lebih detail tentang hal ini. Ya. Tetapi untuk jawaban yang mencukupi malam hari ini, semangat apa yang diteladani Ignatius dari Bunda Maria? Menurut saya, ini lebih-lebih dari buku latihan rohani, ya. Dari buku latihan rohani yang disusun oleh Ignatius Loyola. Di situ terlihat, ya, terlihat yang mau diteladani oleh Ignatius dari Bunda Maria adalah satu, totalitas. Totalitas Maria menyerahkan diri pada Allah untuk menjadi sarana Allah Putra menjadi manusia. Ini jawaban klasik memang, tetapi kalau dirasa-rasakan dengan benar, ini luar biasa. Seorang gadis perawan mendapat kabar gembira, kabar dari malaikat itu. Sejak itulah Bunda Maria itu seperti membiarkan diri secara total dipimpin oleh Allah. Harus apa, harus kemana, harus melakukan apa, itu semangat yang diteladan oleh Ignatius. Sekarang harus ngungsi ke Mesir karena situasi nggak aman. Ngungsi. Sekarang situasi sudah aman. Pulanglah ke Nazaret. Pulang. Anaknya hilang. Dicari. Ketemu di bait Allah. Anaknya dimarahi. Kamu ini loh ya, pergi nggak pamit. Mengapa kalian mencari aku? Bukankah aku harus di rumah bapakku? Buat gitu. Maria seperti tersadarkan, oh iya, anak ini kan bukan anakku. Dan Bunda Maria hanya oke. Jadi totalitas Bunda Maria membiarkan diri Allah memimpin, itu yang diteladan oleh Ignatius. Kedua, menurut saya, Ignatius meneladan Maria dalam hal kontemplatif, responsif, kontemplatif. Maksudnya apa nih? Kata-kata yang susah. Contohnya, Maria itu mendengar kata-kata Yesus. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudariku?
Maria kan sebagai ibu kan kayak sakit hati dong ya. Ada anaknya diberitahu, guru ibumu datang tuh. Ibuku, siapa ibuku? Gila kan, mungkin kalau ibu-ibu ini mengalami itu bisa naik pitam, darah tinggi, trigliserid langsung naik, gitu. Kolesterol tinggi gitu. Atau ada yang vertigo, itu ada teman saya itu ya, langsung vertigo gitu ya. Tapi apa yang dialami Bunda Maria? Dia merenungkan dalam hati. Itu yang saya sebut responsif kontemplatif. Itu artinya tidak reaktif dan mencoba mencerna. Apa sih maksudnya? Termasuk tadi kata-kata Tuhan Yesus umur 12 tahun. Ngapain kalian mencari aku? Bukankah aku harus di rumah Bapakku? Cep, diem. Kalau ini ibu-ibu yang di sini, anak-anakmu mengatakan hal itu, mungkin sudah langsung tangannya naik gini gitu. Atau balasan di gitu. Mungkin ya. Tapi Bunda Maria dilakukan apa? Responsif, kontemplatif. Artinya tidak reaktif, diem, dan mencoba merenungkan ini artinya apa ya. Nah itu kurang lebih menurut saya itu yang diteladani Ignatius dari Bunda Maria. Ya. Bagaimana dia menyerap kata-kata Tuhan Yesus itu maknanya apa. Lalu barulah dia merealisasikan setelah mengolah kata-kata itu. Demikian Rosari jawaban saya. Semoga membantu teman yang bertanya. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya, Romo, doa atau cara apa yang dilakukan oleh Santo Ignatius sehingga Bunda Maria berkenan hadir kepadanya? Doa apa atau cara apa? Ini saya Mungkin tahu mau arahnya. mau Kalau saya mau sebutkan nanti ditiru, terus orang itu ditiru. mengalami didatangi Bunda Maria. Kayak dukun aja nih saya. Saudara-saudari. Pertama, menurut saya tidak ada doa yang paling mujarab yang bisa mendatangkan Bunda Maria atau figur-figur ilahi lainnya. Tidak ada doa yang paling mujarab kecuali doa syukur agung. Itu menghadirkan tubuh dan darah, ya kan? Doa-doa yang lain saya kok tidak berani mengatakan doakan ini pasti terkabul. Tidak juga ya. Wong Tuhan Yesus berdoa di Getsemani saja, Tuhan Yesus permohonannya tidak dikabulkan Bapaknya kok. Ya kan? Pemikiran teman tadi ini ya, pertanyaan teman kita ini tadi tuh mungkin menunjukkan sisi kita ya, instan gitu. Pengen doanya ini paling manjur, shortcut, pasti dapat gitu ya. Nggak ada. Terus terang nggak ada. Menurut saya, yang dilakukan Ignatius bukan doa jenis ini. Tetapi Ignatius itu mengajarkan kepada kita cara berdoa. Nah, cara berdoa Ignatius itu yang memungkinkan yang ilahi itu bisa kita rasakan. Sekali lagi, cara berdoa yang dialami Ignatius dan diajarkan lewat latihan rohani itu membantu kita lebih terampil menangkap jejak-jejak kehadiran yang ilahi. Entah itu Allah, entah itu Tuhan Yesus, entah itu Bunda Maria. Nah, cara berdoa yang diajarkan oleh Ignatius itu bukan rosario, tetapi doa kontemplasi. Apa itu doa kontemplasi? Doa kontemplasi itu mengaktifkan 5 indera kita. Melihat, mendengar, merasa, mencium bau, mencecap.
5 indera. Lalu yang diindra oleh 5 ini apa? Kisah. Jadi kisah tentang Bunda Maria itu dilihat, didengarkan, dirasakan, dicecap, dicermati. Kemampuan ini, indera ini, membantu kita lebih cermat menangkap kehadiran yang ilahi. Cermati polanya teman-teman. Indera ini membantu kita menangkap yang ilahi yang hadir dalam peristiwa hidup kita. Ini beda dengan yang tadi ditanyakan. Doa tertentu mendatangkan yang ilahi. Ya, bukan itu cara Ignatius. Cara Ignatius adalah pertama, Ignatius sadar, yakin, mengajarkan kepada kita yang ilahi sudah ada dalam hidup kita sehari-hari. Ini penting. Yang ilahi sudah hadir dalam hidup kita sehari-hari. Maka tugas kita adalah mengembangkan keterampilan-keterampilan khususnya 5 indera itu untuk menangkap yang sudah hadir. Semoga dengan menjelaskan 2 pola ini, teman-teman menjadi lebih paham seperti apa metode Ignatius. Sekali lagi, Ignatius tidak mendatangkan yang ilahi. Tetapi yang ilahi sudah ada, dan kita manusiawi menangkap yang ilahi. Ya, kalau yang ilahi mau mendatangi kita, ya itu hak dia, tidak bisa kita atur. Dan tentu ada orang-orang tertentu yang didatangi oleh yang ilahi. Padre Pio itu ya, salah satu contoh orang yang didatangi oleh yang ilahi. Mengapa Padre Pio? Yaitu hak prerogatif Allah sendiri. 3 anak di Portugal itu ya, apakah mereka berdoa khusus lalu Bunda Maria datang? Enggak, itu semaunya Bunda Maria mau mendatangi 3 anak itu di Fatima. Jadi saudara-saudariku, saya usul, mari kita mengganti cara berpikir kita. Cara berpikir apa yang perlu diganti? Cara berpikir kalau doa ini pasti yang ilahi datang. Kalau doa ini tidak datang. Ini yang menurut saya perlu kita pikirkan. Lebih baik berpikir yang ilahi sudah ada. Bagaimana caranya saya mampu peka menangkap yang ilahi. Nah, itu ada di webinar minggu depan. Maka datang lagi. Baik, terima kasih Romo. Luar biasa nih. Pertanyaannya masih banyak, tetapi ini mungkin pertanyaan terakhir ya yang akan saya bacakan. Pertanyaannya adalah, Romo, saya tertarik dengan cerita Santo Ignatius yang hampir saja membunuh orang Arab yang melecehkan nama Bunda Maria. Akan tetapi, Santo Ignatius menyerahkan keputusannya kepada Allah lewat arah jalan kudanya. Puji Tuhan, kudanya berjalan menjauhi orang Arab tersebut. Apakah kita bisa menggunakan cara serupa, meminta petunjuk kepada Tuhan atau Bunda Maria lewat tanda-tanda alam? Gitu, Rom. Oke, pertanyaan menarik. Ada tambahan lagi, andai Ya. kudanya mengikuti orang Arab tersebut, apakah artinya Tuhan menghendaki Santo Ignatius untuk membunuhnya? Begitu pertanyaan. Andai Ignatius membunuh orang Arab itu kita tidak bertemu di sini karena Serikat Yesus tidak berdiri. Kemungkinannya ya, lalu terjadi perang malah. Lalu Serikat Yesus tidak berdiri di sini, tidak berdiri dan tidak ada Serikat Yesus, ya kita tidak bertemu di sini, ya kan? Jadi abaikan pengandaian itu. Karena kita tidak pernah tahu kalau begini terus kira-kira gimana ya? Pengandaian selalu tidak ada ujungnya. Nah, sebetulnya ketika Ignatius membiarkan kuda yang menentukan
Ini sebetulnya momen yang sangat penting, yang nanti akan digarisbawahi, di-highlight, diajarkan oleh Ignatius, yaitu itu sebuah momen ketika kita nih saudara-saudari yang bisa berpikir, yang bisa merancang, yang bisa melakukan banyak hal, itu kita pasif dan membiarkan pihak lain yang menentukan. Ini momen krusial, ini momen penting, ini momen yang diajarkan Ignatius karena dia ngalami sendiri. Membiarkan pihak lain, dalam hal ini Allah, yang memimpin. Prinsipnya itu. Nah, kalau tadi ditanyakan apa kaitannya dengan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam itu bisa dipakai untuk membantu kita mengambil keputusan. Tanda-tanda alam. Hanya masalahnya sekarang kondisi alam sudah agak rusak, sehingga agak susah memakai tanda-tanda alam. Tetapi toh sebetulnya sebetulnya apa yang terjadi di alam, apa yang terjadi di pribadi-pribadi di dekat kita, itu bisa menjadi tanda-tanda, jejak-jejak bimbingan Allah gitu. Bisa, sangat mungkin. Atau dari buku-buku yang kita baca, dari cerita-cerita yang kita dengar. Anyway, banyak hal di sekitar kita itu perlu dimanfaatkan karena sebetulnya Allah bekerja lewat hal-hal yang ada di dekat kita itu. Jadi Allah bekerja di sekitar kita, maka kita perlu cermat membacanya dan pada saatnya ya membiarkan hal-hal itu yang membantu kita mengambil keputusan. Kurang lebihnya seperti itu jawaban saya atas pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Romo. Ternyata nih peserta sangat antusias, masih banyak pertanyaan yang masuk. Namun sayang sekali waktunya untuk tanya jawab sudah selesai. Kami mohon maaf ya untuk peserta yang pertanyaan belum sempat dibacakan dan dijawab Romo, namun kami berharap jawaban Romo tadi juga sudah mencerahkan dan jangan khawatir masih ada pertemuan 2, 3, dan 4 dan juga akan ada sesi tanya jawab dan mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan di sesi-sesi berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan penutup, saya juga mau mengingatkan bahwa tadi Romo Nano memberikan pertanyaan reflektif yang dapat direnungkan masing-masing peserta dan dituliskan untuk refleksi pribadi. Dan bagi yang ingin men-sharingkan hasil refleksi atau permenungannya, untuk dapat memberkati peserta lain, dapat mengirimkan tulisan hasil refleksinya ke WA Maria, di Japri saja, atau ke email aminigo7 A-nya besar, @gmail.com. Dan Selasa depan, pertemuan kedua, panitia akan membacakan 2 tulisan hasil refleksi peserta, tidak usah panjang-panjang. Untuk detail nanti teknisnya bagaimana akan diinformasikan di WA Group webinar. Sebagai penutup, mungkin Romo ingin memberikan closing statement. Oke, teman-teman, closing statement saya itu begini. Bunda Maria itu bukan melulu pribadi yang bisa kita mintai memenuhi kebutuhan keinginan kita. Tetapi Bunda Maria itu menjadi teman yang mengajari kita bagaimana mengikuti Tuhan Yesus. Saya ulangi. Bunda Maria itu bukan hanya pribadi yang kita mintai untuk memenuhi keinginan-keinginan kita saja. Tetapi Bunda Maria itu juga pribadi yang mengajari kita cara-cara mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita berkembang
jadi umat Katolik yang bukan hanya begging, meminta, tetapi menjadi orang Katolik yang mau learning, belajar, mengikuti Tuhan Yesus dengan belajar dari Bunda Maria. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman yang hadir sampai mencapai jumlah 300. Semoga Anda bisa mendapat sesuatu dari proses belajar kita malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian Anda semua. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar atas partisipasinya juga dalam sesi tanya jawab dan masih bertahan 308 sampai selesai sesi tanya jawab. Baik, saya kembalikan kepada MC Ibu Lili. Terima kasih Bu Rosari. Tak terasa waktu beranjak berlalu ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Nano. Silahkan minum dulu Romo, sudah banyak sekali menyampaikan materi yang luar biasa. Kepada para peserta webinar juga kami mengucapkan terima kasih karena begitu antusias. Sesuai yang sudah dijanjikan di awal acara, di layar nanti akan segera tampil nama-nama peserta yang beruntung mendapatkan buku jejak. Wow. Mereka adalah Mirahwati Ruslim di Serpong. Kemudian yang kedua, Heru Baktirini di Cinere. Dan yang ketiga adalah Aris Parjimanto, Pamulang. Selamat kepada yang beruntung. Mohon menghubungi Ibu Maria di admin WA Group untuk memberikan alamat pengiriman buku. Selanjutnya diinformasikan pula bahwa untuk mendukung pendidikan Yesuit muda, juga untuk keberlangsungan kegiatan webinar, dibuka persembahan kasih, dimaksudkan memberikan kesempatan bagi para sahabat yang berkenan berbagi kasih melalui transfer rekening BCA ke nomor 604 453 5887 atau dapat juga melalui QR Code. Atas partisipasi dan dukungan yang diberikan, disampaikan terima kasih. Para peserta yang terkasih, mengingatkan kembali bahwa untuk seri kedua nanti dijadwalkan pada minggu depan, hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 pada jam yang sama, ya, jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat, mengangkat tema teladan Ignatius Loyola mengikuti Yesus. Tadi Romo Nano sudah menyampaikan, jangan melewatkan dan tetaplah bergabung. Silahkan kepada para peserta untuk bisa juga mengajak teman atau sahabat untuk bergabung di webinar seri kedua. Link Zoom webinar seri kedua nanti akan dibagikan melalui WA Group 1 hari sebelum tanggal webinar. Satu lagi informasi yang akan saya sampaikan bahwa PPT materi yang disampaikan Romo Nano pada webinar malam ini akan dibagikan kepada para peserta melalui WA Group. Ya. Baik Romo, para suster, ibu bapak dan rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara. Kini kita akhiri acara malam ini dengan doa dan berkat penutup dari Allah Bapa melalui Romo Nano. Silahkan Ibu Rosari untuk memimpin doa penutup. Mari kita berdoa bersama, doa kepada Maria Bunda Gereja dan Bunda Iman kita. Doa ini diambil dari doa Paus Fransiskus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibu, bantulah iman kami, buka telinga kami untuk mendengar firman Tuhan dan untuk mengenali suara dan panggilannya. Bangkitkan dalam diri kami keinginan untuk mengikuti jejaknya, untuk pergi dari tanah kita sendiri dan untuk menerima janjinya. Tolonglah kami untuk dijamah oleh kasih-Nya, agar kami dapat menjamahnya dalam iman. Bantulah kami untuk mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadanya
dan untuk percaya pada kasih-Nya, terutama pada saat-saat pencobaan, di bawah bayang-bayang salib, ketika iman kami dipanggil untuk menjadi dewasa. Taburlah dalam iman kami sukacita dari yang bangkit. Ingatkan kami bahwa mereka yang percaya tidak pernah sendirian. Ajari kami untuk melihat segala sesuatu dengan mata Yesus, agar Ia menjadi terang bagi jalan kami. Dan semoga terang iman ini selalu bertambah dalam diri kami, sampai fajar dari hari yang abadi itu, yaitu Kristus sendiri, Putramu, Tuhan kami. Mohon berkat dari Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semakin menyadari dan semakin mensyukuri berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak panitia, terima kasih saudara-saudari yang datang. Kita bertemu lagi minggu depan.